Islam bukan hanya sebuah agama, melainkan juga jalan hidup yang sempurna. Al-Quran dan praktek sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang rinci dan komprehensif terhadap setiap bidang kehidupan umat Islam. Setelah berkhutbah dan menyebarkan Islam di Makkah selama lebih dari 1 dekade, Rasulullah bermigrasi ke Madinah pada tahun 622. Pada dekade berikutnya, beliau mengabdikan hidupnya untuk mengubah oasis Arab tersebut menjadi masyarakat Islam seutuhnya. Tidak hanya menyampaikan pengetahuan Islam kepada penduduk Madinah, Rasulullah juga mengembangkan bidang sosial, politik, ekonomi, dan aparatur hukum masyarakat tersebut dalam cahaya wahyu ilahi. Dengan melakukan itu, Rasulullah mendirikan negara Islam pertama dalam sejarah. Sejak hari itu, Madinah menjadi model masyarakat Islam, sebuah contoh cemerlang bagaimana seharusnya bentuk sebuah negara Islam. Sejak itu, kalangan Muslim terus mengagumi, mempelajari, dan menganalisis ciri-ciri dan karakteristik utama masyarakat Madinah awal yang dibentuk Rasulullah. Mungkin satu orang yang sangat berperan penting dalam merekam norma-norma dan budaya masyarakat Madinah awal. Ia adalah Malik bin Anas. Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, yang dikenal sebagai Imam Malik, lahir di Madinah pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Berasal dari provinsi Himyar di Yaman, kakek Imam Malik datang ke Madinah dan menetap di sana pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Hidup pada masa-masa awal Islam, kakek dan ayahnya mendapatkan pendidikan Islam menyeluruh di bawah pengawasan para sahabat Rasulullah. Dengan begitu, Malik muda dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius, di mana setiap orang menjalani hidup mereka sesuai norma-norma dan praktek-praktek Rasulullah. Setelah menghafal seluruh Al-Quran, ia menerima bimbingan dalam tata bahasa Arab dan ajaran-ajaran Islam tradisional di rumah. Ia kemudian memperoleh pengenalan menyeluruh tentang dasar-dasar Islam di bawah pengawasan ayahnya yang terpelajar, Anas, dan pamannya Robi'. Karena begitu rajin, Malik lebih suka menyibukkan diri dengan studi-studinya daripada mengejar karir dalam bidang perdagangan atau perniagaan. Sedemikian hausnya pada pengetahuan dan pendidikan, ia memilih tinggal di rumah dan belajar ketimbang keluar rumah dan bermain dengan anak-anak lain. Kecintaannya untuk belajar terus melekat sepanjang hidupnya, di mana ia kemudian menjadi salah satu ulama dan ahli hukum paling terkenal dalam dunia Islam. Sebagai murid yang berbakat, Malik menonjol dalam studi-studinya, tidak hanya melebihi kawan-kawan sebayanya, tetapi juga abangnya Nadhr. Meskipun saat itu Damaskus merupakan ibu kota politik dunia Islam, Madinah tetap menjadi pusat pembelajaran dan pengetahuan Islam. Itu karena kota tersebut adalah kota Rasulullah atau Madinatun Nabi dan ibu kota sipil pertama negara Islam. Dibesarkan dan dididik kota yang diberkati ini, Malik segera mengembangkan ikatan pada praktek adab Rasulullah. Tidak heran, studi tentang hadis Rasulullah menjadi keasyikan favoritnya dalam hidup. Malik mulai mempelajari literatur hadis dan subjek-subjek terkait lainnya di bawah bimbingan pamannya Abu Suhail An-Nafi, seorang otoritas terkemuka dalam bidang tersebut. An-Nafi beruntung mempelajari ilmu-ilmu keislaman, khususnya hadis,
di bawah pengawasan langsung istri tercinta Rasulullah Aisyah serta sahabat-sahabat terkenal seperti Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Malik menjadi murid An-Nafi dan mulai menyerap pengetahuan Islam secara sistematis. Murid-murid An-Nafi lainnya yang berprestasi yaitu Az-Zuhri, Al-Auza'i, dan Ibnu Jarir. Namun Malik ditakdirkan melebihi mereka semua karena penguasaannya yang tak tertandingi dalam bidang hadis Rasulullah. Malik bisa jadi memang berbakat, tetapi ia juga bekerja dengan keras dan tanpa pamrih. Ia membuat sebuah aturan untuk dirinya sendiri, yakni mengunjungi guru-gurunya di rumah mereka dan menunggu selama mungkin sampai mereka mau keluar rumah dan mengajarinya. Dalam cuaca buruk dan daerah sulit sekalipun, ia selalu bersikeras mengunjungi semua tokoh Madinah, termasuk Muhammad bin Yahya al-Ansari, Abu Hazim, Salmah bin Dinar, dan Yahya bin Sa'id demi mempelajari hadis dari mereka. Jadi Malik menghabiskan banyak uang, menahan penderitaan fisik, dan mengalami kesulitan-kesulitan pribadi dalam usahanya mencari hadis Rasulullah. Setelah menyelesaikan pendidikan formal dalam bidang tafsir, fikih, dan hadis, Imam Malik mulai menghadiri kelas Rabi'ah bin Abdurrahman dan Sa'id bin Musayyab, dua ulama Islam terbesar pada generasi mereka. Sebagai pendukung pemikiran bebas dalam masalah-masalah hukum atau ijtihad, Rabi'ah berpendapat bahwa kemampuan menerapkan kebebasan intelektual adalah syarat mutlak dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam secara benar pada tingkatan praktis. Jadi, ia tidak ragu menerabas batas-batas kebebasan intelektual, meskipun sebagian besar sejawatnya mencoba membatasi penggunaan kebebasan intelektual dalam penafsiran sumber-sumber kitab suci Islam. Karena sangat ingin menguasai seni berpikiran bebas dalam masalah-masalah hukum, Malik menghadiri kuliah-kuliah Rabi'ah dan menjadi sangat mahir dalam mempraktekkan kebebasan intelektual. Kebutuhan melakukan pendekatan interpretatif terhadap sumber-sumber Islam dengan segera disadari setelah kalangan Muslim mulai menghadapi tantangan-tantangan baru pada periode perluasan dunia Islam yang begitu cepat setelah kematian Rasulullah pada tahun 632. Menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan baru, para ulama Islam awal melakukan pendekatan terhadap wahyu ilahi dan hadis Rasulullah dengan pemikiran-pemikiran kritis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bimbingan dari kedua sumber tersebut dalam memberikan jawaban-jawaban Islam terhadap masalah-masalah pada masa mereka. Meskipun pembenaran untuk merumuskan metodologi interpretasi seperti itu sudah ada dalam Al-Quran, mayoritas ulama enggan menerapkannya. Sampai Abu Hanifah muncul untuk mengembangkan metodologi tersebut secara ketat dan sistematis. Itulah yang menjadi fitur kunci pemikiran hukum Hanafi. Tidak puas dengan apa yang dipelajarinya sejauh ini, Malik mempelajari hadis di bawah bimbingan Hisham bin Urwah, Abdurrahman bin Hurmus, dan Sa'id bin Musayyab. Meski menjadi seorang pengikut atau tabi sahabat Rasulullah yang menonjol dan otoritas terkemuka dalam bidang hadis, Sa'id sangat terkesan dengan pengetahuan hadis Imam Malik. Sampai-sampai ia secara resmi memberikan wewenang mengajar kepada Malik. Selanjutnya, Malik mengikuti kuliah-kuliah Ja'far As-Shadiq dalam bidang Al-Quran, hadis, dan fikih di Masjid Nabawi. Selain sebagai keturunan langsung dari Rasulullah, Ja'far juga seorang ulama besar Islam dan bijaksana pada masanya. Malik belajar di bawah bimbingan Ja'far yang juga sangat terkesan dengan pengetahuan luas Malik terhadap hadis-hadis Rasulullah. Akan tetapi, setelah munculnya berbagai kelompok keagamaan seperti Syiah, Khawarij,
Mu'tazilah dan Murji'ah, persaingan politik dan perpecahan agama mulai tersebar ke seluruh wilayah Islam. Meningkatnya perbedaan-perbedaan politik dan teologis dalam masyarakat Muslim awal mendorong Malik untuk membiasakan diri dengan pandangan semua sekte dan kelompok tersebut dan menjadi pendukung Islam tradisional. Kala tepat berusia 40 tahun, Malik telah diakui sebagai seorang ulama Islam dan ahli hukum terkemuka di seluruh Madinah. Lebih dari 70 ulama tafsir dan hadis terkemuka memberi wewenang kepada Malik untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Ia juga sangat mendorong para penduduk Madinah untuk mengikuti sunnah dan praktek atau amal Rasulullah.